Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dikaruniai harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau telah wujudkan dengan pembuktian penyembelihan hewan, yakni domba. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha yang sangat dirahmati Allah. Mari sama kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai saat sekarang ini, di pagi yang cerah ini, kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan dan keafiatan, juga keringanan langkah, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah yang kita cintai, yaitu masjid yang sangat mulia ini, dengan satu tujuan, dengan satu niat. Kita datang ke rumah Allah ini untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat berpangkaikan salam, mari sama kita sanjung tinggikan kepada Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rahmatnya, yang kasih sayang tercurah seluruh alam sampai kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak berselawat membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kita yakin bahwa syafaatnya ataupun pertolongannya mengalir kepada kita baik di dunia, terlebih-lebih di yaumil akhir kelak nantinya. Amin. Allahumma. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang salat Idul Adha yang sangat diberkahi Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari Idul Adha ini, mari kita merenung sejenak, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, sejauh mana sudah pembuktian pengabdian kita yang telah kita buktikan karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Berangkat dari itu pula,
tema khutbah kita, mari kita jadikan ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam sebagai suri tauladan hidup untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sidang salat Idul Adha yang sangat diberkahi Allah. Sama kita ketahui bahwa pada hari ini menurut Ru'yatul Hilal Kementerian Republik Indonesia, tepatnya pada Kamis hari ini jatuhnya tanggal 10 Zulhijjah. Ini yang berarti sebuah rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan di tanah suci Makkah, Makkatul Mukarramah telah berakhir dan melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah, dan khususnya Indonesia dan pada kita saat ini telah berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah tersebut. Ini adalah merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa, nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung baknya. Allah curahkan kepada kita bahwa kita pada hari ini bisa kembali mengantarkan sujud dahi kita ke masjid untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, mereka telah berjuang, mereka telah melaksanakan perintah Allah, memenuhi panggilan Allah, dan insya Allah kepada kita juga sama berniat dan bermohon yang belum berangkat ke sana, insya Allah Allah akan ridhokan kita bisa sampai ke tanah suci ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang sangat dimuliakan Allah. Berbicara tentang Idul Adha, ini adalah merupakan sejarah Islam yang telah dikhatamkan dalam Al-Quran, yang telah dinukilkan dalam Al-Quran. Pada satu peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat akbar, yang tidak akan pernah dilupakan bagi umat Islam, karena di sana Allah telah menunjukkan kepada kita umat Islam seorang hamba Allah, seorang kekasih Allah, yakni Ibrahim alaihissalam beserta anak Ismail dan keluarga istrinya Siti Hajar, menunjukkan kepada dunia bagaimana kepatuhan dan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar cerita, bukan sekedar lipstis, pepesan kosong belaka, tapi yang buktikan dengan pengabdian dengan sebenarnya, bukan saja harta bahkan nyawa yang persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kepatuhan dan ketaatannya. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dikaruniai harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau telah wujudkan dengan pembuktian penyembelihan hewan, yakni domba berjumlah 1000 ekor, sapi berjumlah 300 ekor, unta berjumlah 100 ekor. Di zamannya belum ada orang yang mampu melaksanakan itu karena
ia lakukan ini, ia contohkan, ia jadikan suri teladan dalam kehidupan kita saat ini. Begitulah pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya, sehingga jika dirupiahkan dengan saat sekarang ini, tidak kurang dari 25 miliar pengorbanan atau pemotongan hewan tersebut. Bukan cerita, tapi disejarahkan dalam Islam. Oleh karenanya, beliau mendapatkan pujian sanjungan kepada umatnya, kepada masyarakat ketika itu, sehingga beliau juga sampai terlontar ucapan di bibirnya, itu belum seberapa, ini belum seberapa, andaikan aku punya anak laki-laki akan aku korbankan, andaikan aku punya anak laki-laki akan aku korbankan, ucapan beliau. Oleh karenanya, ketika itu Ibrahim belum memiliki seorang anak. Bertahun-tahun beliau bermohon kepada Allah bersama Siti Hajar. 86 tahun lamanya ia berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabb, karuniakan aku seorang anak yang soleh, berikan aku keturunan yang soleh. Akhirnya Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menikah kembali kepada seorang budak beliau yang bernama Siti Hajar atas permohonan istrinya Siti Syarah. Singkat cerita, beliau menikahi Siti Hajar, lalu hamillah Siti Hajar. Begitu juga hamil juga Siti Syarah. Akhirnya lahirlah anak Siti Hajar yang bernama Ismail alaihissalam. Dan lahir juga anak dari Siti Syarah yang bernama Ishak alaihissalam. Dari Ismail lanjut keturunan sampai kepada umat Islam sampai sekarang ini. Dan dari Siti Syarah Ishak alaihissalam berlangsunglah keturunan kepada bangsa Yahudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang salat Idul Adha yang sangat diberkahi Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk hijrah ke Madinah. Sementara putra beliau ditinggalkan bersama Siti Hajar yang masih balita di tengah padang pasir. Siti Hajar dan Ismail dengan panas terik matahari. Ismail kehausan mengharapkan air, sementara Siti Hajar dengan air susunya sudah kering. Ismail terus menangis. Diletakkan di padang pasir di tanah Makkah Mukarramah. Karena kebingungan, Siti Hajar lari dari bukit Safa dan Marwah, terus berlari di panas terik di padang pasir tanpa ada setetes air pun, dengan harapan Siti Hajar mendapatkan setitik cerca sinar pertolongan, tapi ia yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Ia berlari dan terus berlari dari bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dan sekarang menjadi hukum dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah Makkah Mukarramah. Oleh karena di saat Siti Hajar berlari terus berlari, Ismail terus menangis dan menghentak-hentakkan kakinya ke bumi. Ketika itu kuasa Allah keluarkan air dari hentakan kakinya. Karena Ismail terus meronta menangis, Allah keluarkan air. Itulah
yang disebut dengan air telaga Zam-Zam, yang memiliki khasiat, memiliki keutamaan manfaat yang sangat banyak bagi umat Islam dan umat lainnya. Telaga Zam-Zam yang bermakna kumpul, berkumpul. Hadirin kaum muslimin sidang salat Al-Adha yang sangat diberkahi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sidang salat Al-Adha yang sangat dimuliakan Allah. Oleh karenanya, ketika Ismail sudah beranjak dewasa, sudah beranjak remaja, sudah bisa berpikir membedakan mana yang salah dan mana yang benar, sedang comel-comelnya, sedang menggemaskannya, ketika itu Allah memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, malam harinya Ibrahim bermimpi, wahai Ibrahim, kau pernah bernazar kau akan sembelih anakmu. Sekarang laksanakan, potonglah anakmu Ibrahim. Ketika itu Ibrahim bangun. Apakah ini sebuah perintah Allah? Kalau perintah, kenapa aku mesti harus sembelih anak? Apakah ini merupakan wahyu dari Allah? Dalam saat itu beliau berpikir-pikir. Oleh karenanya di tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarbiyah, yaitu hari berpikir-pikir. Keesokan harinya Ibrahim bermimpi kembali. Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Wahai Ibrahim, kau telah pernah bernazar akan sembelih anakmu. Sembelihlah anaknya. Beliau bangun. Kemudian dia berkata dalam hatinya, apakah ini merupakan perintah Allah? Firman Allah, wahyu Allah. Ketika itu yakin bahwa ini benar adalah perintah Allah. Sehingga di tanggal 9 Dzulhijjah disebutlah hari itu dengan hari Arafah, yang bermakna hari keyakinan. Hadirin kaum muslimin sidang salat Al-Adha yang sangat dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di tanggal 10 Dzulhijjah beliau memanggil anaknya, wahai anakku, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu fandur ma la tara. Qala ya aba tif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Firman Allah dalam surah As-Saffat, ketika Ismail sudah bisa membedakan antara salah dan benar, kemudian Ibrahim memanggilnya, wahai anakku, aku bermimpi pada malam hari Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu wahai anakku? Ismail adalah seorang anak yang soleh, yang memang benar-benar Rabbi habli minas solihin, dikabulkan Allah doanya. Sehingga ketika Allah berikan pertanyaan kepada Ismail, Ismail menjawab dengan indah dan lembut, ya aba tif'al, wahai ayahku, jika itu perintah Allah, laksanakanlah. Jika benar-benar perintah Allah, kerjakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan engkau dapati aku dan engkau menjadi orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga Allah membawa Ismail untuk penyembelihan tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Ismail bermohon kepada ayahnya, wahai ayahku, aku bermohon kepadamu ketika penyembelihanku 5 syarat. Apa wahai anakku? Yang pertama, mohon tolong tajamkan pisau ketika engkau akan menyembelihku, karena ketika pisau sampai ke leherku tidak akan terasa sedikit pun sakitnya. Inilah yang menjadi satu sunnah kepada syariat Islam, bahwa ketika akan menyembelih hewan kurban, kita akan menyembelih hewan apapun, sapi, kambing, ayam, disunahkan untuk menajamkan pisau terlebih dahulu. Yang kedua ayatku, tutup mataku, karena ketika engkau akan melihat aku, kau tidak akan sanggup untuk menyembelihku. Yang ketiga, ikat tangan dan kedua kakiku, karena ketika pisau sampai ke dalam leherku, aku tidak akan meronta. Kemudian yang keempat syaratnya, usahakan jangan ada anak yang lalu lalang di depan rumah, karena ketika engkau melihat anak bakal terkenang kepada. Kemudian yang kelima syaratnya, jangan sampai bajuku tersimbah darah, karena apabila ibuku melihat, ia akan teringat kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, sidang sholat Idul-Adha yang sangat diberkahi Allah. Terjadilah saat itu penyembelihan setelah Ismail memohonkan syarat dengan 5 syarat. Ketika pelaksanaan, Ibrahim bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh malaikat di langit seraya menjawab takbir, dan Allah memerintahkan kepada Jibril untuk mengambil seekor kibas di surga dan menggantikan Ismail dengan seekor kibas tersebut. Jawab malaikat di langit, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Ismail menjawab dengan Allahu Akbar walillahil hamd. Jika Allah tidak mengganti dengan seekor kibas yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah tersebut, tidak terbayangkan dan terpikirkan dalam benak kita, menjadikan syariat bagi kita untuk menyembelih anak setiap tahun dengan kuasa Allah, dengan izin Allah. Allah ganti dengan seekor kibas penyembelihan tersebut. Dan sekarang menjadi syariat bagi kita, sunat muakkad adanya untuk menyembelih hewan kurban setiap tahunnya, tepatnya di bulan Dzulhijjah tanggal 10 tersebut sampai tanggal 13 atau yang disebut dengan hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang sholat Idul-Adha yang sangat diberkahi Allah. Ini adalah merupakan kepatuhan, ketaatan sosok hamba Allah yang benar menunjukkan dengan pembuktiannya bukan saja harta bahkan nyawa ia persembahkan hanya kepada Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan begitu banyak nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, nikmat jasmania, nikmat rohania yang luar biasa. Allahu Akbar banyaknya, sehingga sampai-sampai Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi tahsuha, dan jika engkau hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup
untuk menghitungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nikmat yang begitu banyak, nikmat bernapas. Tidak kita bayangkan jika kita tidak bisa bernapas. Bayangkan, sanggupkah kita menapas hanya 15 menit saja? Naik napas tidak turun lagi, apa yang terjadi? Turun napas tidak naik lagi, apa yang terjadi? Pasti kita akan menghadapi sakaratul maut padanya. Nikmat Allah sungguh luar biasa. Kesyukuran kepada Allah yang dibuktikan dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan nikmat kepada wahai Muhammad, kepada kita yang begitu banyaknya, luasnya. Allah hanya bermohon kepada kita, fasollihi, maka salatlah kamu, maka sujudlah kamu kepada Allah. Rabbi kawanha, dan berkorbanlah kamu. Buktikan pengorbanan, baik dengan penyembelihan hewan kurban, dengan cara yang lain, dengan bukti yang lain, menginfakkan, mensedekahkan, memberikan, membantu orang dalam kesusahan. Ini adalah merupakan sebuah wahab pengorbanan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang selalu menghasut, mengejek, menghadikmu, dialah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, orang-orang yang sangat dibenci Allah. Oleh karenanya, pengorbanan yang kita lakukan kepada Allah, karena Allah akan berikan ganjaran, berikan fadilah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan orang-orang seperti kita yang bisa berkorban pada hari ini karena Allah akan berikan ganjaran dan berikan keberkahan yang berlipat ganda adanya, dan bisa berbagi kepada saudara-saudara yang lain, dan kepada kita yang belum dikaruniai rezeki, berniatlah kita bisa berkorban untuk di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan barokahnya, memberikan hidayahnya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bisa menjadikan suri tauladan Ibrahim dan Ismail untuk kepatuhan dan ketaatannya, untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini dapatlah memberikan masukan kepada Fadil kepada semua, kiranya kita tergolong hamba Allah yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil hakim. Aku qul hadza fastaghfirullaha wa sallallahu alaihi wasallam. Innahu